Halo, nama saya Nurwendi Teva, NIM 1803030043, mahasiswa Sosiologi semester 6, kelas A. Di video kali ini saya akan mereview buku yang kedua dalam mata kuliah Sosiologi Politik dengan judul buku Diplomasi Publik dan Politik Ketidakpastian oleh Paweł Surowicz dan Ian Manor. Di buku kedua ini ada 3 bagian yang saya akan membahas. Yang pertama, dunia heteropolar, ketidakpastian global, dan diplomasi publik. Bab yang pertama, abad Amerika sudah berakhir, Australia, narasi kepemimpinan global, ketidakpastian, dan diplomasi publik. Bab ini berfokus pada cara-cara di mana sumber ketidakpastian diterjemahkan oleh ke dalam dinamika narasi kepemimpinan global tercermin dalam diplomasi publik Australia. Mempertanyakan kepemimpinan global Australia dalam politik internasional, mengeksplorasi pentingnya narasi isolasionis dalam politik internasional bagi Australia. Diplomasi publik, narasi misi Amerika ini memicu keterlibatan Australia di dunia selama sekitar 70 tahun. Melalui kesuksesan dan kegagalan, optimisme dan pesimisme, kemajuan dan kemunduran, dan semuanya peristiwa kacau yang menurut sejarah dan nasib cocok untuk dilemparkan ke umat manusia waktu itu. Negara dan kerajaan telah datang dan pergi. Populasi planet ini secara kasar meningkat 3 kali lipat sejak 1944. Dunia bersepeda melalui multipolarity, bipolaritas, dan unipolaritas. Teknologi memberi kami kekuatan untuk menghadapi momok kepunahan di tangan kita sendiri. Kekuatan politik dan ekonomi bergeser secara tidak terduga. Cara dan teknologi digital mengubah cara hidup, menghasilkan dan berbicara satu sama lain. Bab yang kedua, dari propaganda eksternal ke publik yang dimensias diplomasi, konstruksi orang Cina bermimpi di dalam diri Presiden Xi Jinping pidato tahun baru. Cara-cara di mana strategi pribadi Xi Jinping, ketidakpastian moderat terkait dengan kebangkitan Cina sebagai pimpinan dalam politik internasional. Mereka secara khusus berfokus pada orang Cina, bermimpi sebagai strategi besar dalam diplomasi publik Tiongkok. Bermimpi dari 6 pidato tahun baru, kami menggabungkan 4 poin kunci. Yang pertama, meski tujuan diplomasi publik Tiongkok telah bergeser dari pemerintah asing hingga publik asing, diplomasi publik masih berlangsung dianggap sebagai kelanjutan dari diplomasi formal dan diatur dan dipimpin oleh BPK. Yang kedua, tujuan diplomasi publik Cina adalah untuk menyebarkan potensi ketegangan dan konflik di rumah. Pidato Presiden Xi menargetkan domestik penonton dari semua kelompok etnis, meliputi daratan Hong Kong, warga negara Makau, Taiwan, dan Cina yang tinggal di luar negeri. Dan yang ketiga, untuk menjangkau publik asing, tahun baru pidato menggunakan teknik branding dan taktik komunikasi pasaran untuk mempromosikan impian Cina. Bab yang ketiga, perubahan iklim dimulai dari rumah. Kota diplomasi di era Anthropocene, Juan Luis Marverdi dan Francisco Seunos Perez. Bab ini berfokus pada perubahan iklim sebagai isu strategi untuk diplomasi publik kota-kota besar. Diplomasi kota akan bertahan dan kemungkinan besar akan membentuk kembali pemahaman kita. Teori kemungkinan besar akan membentuk kembali. Diplomasi kota akan bertahan dan kemungkinan besar akan membentuk kembali pemahaman kita. Teori dan praktik diplomasi publik ini menunjukkan bagaimana diplomasi kota memperluas
penggunaannya diplomasi publik melalui jaringan formal dan informal. Kota bisa menjadi sangat berpengaruh dalam tatanan global baru. Pimpinan di daerah yang tampaknya abu-abu seperti perubahan iklim, di mana negara kapasitas kurang relevan dalam hal pelaksanaan kebijakan publik. Kota media dan aktor non-nasional di seluruh dunia mengeksplorasi cara mengkoordinasikan mereka. Strategi dalam politik internasional terkadang penyelarasan kebijakan mereka dengan kebijakan pemerintah nasional masing-masing. Di satu sisi, sebagian besar kota bertindak sebagai mitra nasional pemerintah. Bab 4 berfokus pada penarikan Britney Raya dari Eropa. Persatuan bekerja dengan konsep keamanan reputasi. Berbagai wawasan tentang pentingnya diplomasi publik dalam menjaga nasional, reputasi yang didukung oleh ketidakpastian politik dan pasar dari Brexit. Bagian yang kedua dalam buku ini, diplomasi publik di era pasca realitas, oleh Ian Manor dan Cornelius Jola, berargumen bahwa politis telah mengabaikan fakta demi terang-terang kebohongan. Ekonomis dengan demikian menelusuri ketidakpastian global hingga penurunan kebenaran atau hilangnya rasa hormat terhadap kebenaran dan politik nasional dan internasional. Namun bab ini mengatakan bahwa ketidakpastian nasional dan global sebenarnya didorong oleh serangan negara dan diplomat terhadap realitas. Bab yang ke-6, manufaktur ketidakpastian di publik. Pendekatan retoris Christoremilias. Kembangkan pemahaman praktik dengan menarik dari bidang retorika dan dengan mendemonstrasikan bagaimana aktor diplomasi non-publik namun politik populas pemain mengganggu dinamika relation dari praktik publik misik. Diplomasi publik cenderung dijelaskan oleh para praktis dan teorinya dalam hal yang memajukan pemahaman tentang operasional dasarnya, model yang didasarkan pada prinsip yang cermat, rasional, bahkan positif secara luas. 2008, taksonomi diplomasi publik misalnya menggambarkan mendengarkan advokasi pertukaran budaya dan penyairan internasional sebagai elemen konstitusi dasarnya, dan dalam glosingnya setiap penggunaan komponen. Contoh kasus yang berbicara tentang upaya komunikasi diarahkan pada pakaian tujuan yang masuk akal dan berkepala dingin. Bab yang ke-7, diplomasi publik. Rusia mempertanyakan kepastian di waktu tidak tertentu. Mengeksplorasi bagaimana kekuatan regional ini menggunakan diplomasi publik, itu berpendapat bahwa diplomasi publik Rusia tumbuh subur di lingkungan di mana kepercayaan publik pada lembaga-lembaga mapan berkurang. Pada saat yang sama, sumber informasi alternatif dan legislatif meningkat. Bab 8, Institut dan Hubungan Konfusius. Manajemen ketidakpastian diplomasi publik di Tiongkok di Afrika, oleh Zhao Alexandre Huang. Mendekati diplomasi publik Cina melalui lensa kelembagaan dan mengeksplorasi cara-cara di mana ketidakpastian terkait dengan kebangkitan Cina di Afrika yang dikelola melalui multi-layer manajemen hubungan oleh Confucius Institute di Kenya. Terakhir, diplomasi publik dan pengelolaan ketidakpastian berpusat pada pengelolaan diplomasi publik dalam kaitannya dengan menanggapi ketidakpastian. Bagian ketiga dalam buku ini, praktek diplomasi publik dan ketidakpastian pengelolaan. Bab 9, pengelolaan informasi melalui diplomasi publik oleh Alicia Fajalet.
mengeksplorasikan hubungan antara manajemen krisis dan diplomasi publik, menjelajahi fenomena Swedia Beijing. Dia meneliti cara-cara mation dapat diatur melalui diplomasi publik. Bab yang ke-10, penentu ekonomi publik India, diplomasi menuju Asia Selatan oleh Sarah Coulson. Fokus pada kekuatan regional negara yang terkenal sebagai negara demokrasi terbesar bersemangat di dunia. Sarah Coulson menawarkan wawasan tentang tata negara ekonomi sebagai dasar diplomasi publik India pasca 2008 krisis ekonomi. Bab yang ke-11, pengelola ketidakpastian The Everyday Global Politik Diplomasi Publik Australia pasca 9-11 oleh Laura Mills. Diatur dalam konteks publik Australia pasca 9-11 diplomasi, Laura Mills mengeksploitasikan praktik tersebut sebagai subjek yang melekat untuk ketidakpastian, berargumen untuk merangkul multiplitas ketidakpastian dalam guna mewujudkan politik internasional yang ditata ulang dan transformatif, kemungkinan yang ditawarkan untuk diplomasi publik sehari-hari. Bab yang ke-12, koresponden asing dan digital diplomasi publik, mengkontekstualisasikan kembali peran koresponden asing sebagai publikator diplomasi dan menekankan nilai profesionalnya dalam menjaga kredibilitas berita asing. Latar depan signifikasi mencolok dari budaya pasca kebenaran di dunia internasional politik, yang ciri utamanya adalah membentuk kembali krisis epistemik, dinamika bidang diplomasi dan ketatanegaraan. Sarjana sudah menyoroti sumber yang berbeda dan aktor politik yang bertanggung jawab atas kemajuan budaya pasca kebenaran yang mendefinisikan bergantung pada pengaturan politik. Tetapi krisis yang mempengaruhi diplomasi publik memiliki filosofis landasan ikal. Pada dasarnya, ini menghalangi kemampuan warga untuk membedakan antara fakta dan opini. Dasar-dasar dan krisis ini tantangan budaya strategis untuk diplomasi publik negara dan non-negara aktor, karena mereka memiliki potensi berisiko untuk diterjemahkan ke dalam sikap negatif menuju negara bagian dan bangsa lain. Demikian review buku yang kedua dalam mata kuliah Sosiologi Politik. Terima kasih.